Ya, jadi pertanyaannya adalah pindah atau tidak pindah, dan kalaupun pindah, kapan, kemana, di Jawa, di luar Jawa, begitu banyak pertanyaan, dan ikuti dialog mengenai wacana pemindahan ibu kota ini. Sesaat lagi kami akan menghadirkan dua narasumber di studio, yakni Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan dan Otonomi Daerah Profesor Dr. Masud Said, dan pengamat kebijakan publik sekaligus koordinator tim Visi Indonesia 2033, Andrinov Caniago. Time News, kembali. Pemirsa, wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa telah muncul sejak lama, bahkan sejak era Presiden Soekarno. Namun gagasan itu muncul kembali saat Jakarta terkepung banjir sepekan lalu, di mana pusat bisnis dan pusat pemerintahan menjadi terganggu. Pemindahan ibu kota dari Jakarta juga harus dilihat dari sisi untung dan ruginya. Jakarta sebagai ibu kota negara sekaligus pusat bisnis menjadikan Jakarta target urbanisasi. Orang-orang berlomba-lomba datang dari daerah untuk mengubah nasib di Jakarta. Kondisi ini tentu membuat Jakarta semakin padat dan praktis, ruang terbuka menjadi sempit dan polutif. Selain masalah lingkungan, Jakarta juga dibekap masalah kesenjangan sosial yang tinggi. Ancaman alam seperti banjir telah menjadi persoalan laten yang belum terselesaikan hingga kini. Apalagi kalau bukan banjir hebat yang terjadi sejak pekan lalu hingga melumpuhkan pemerintahan dan bisnis. Jakarta juga rawan demonstrasi karena menjadi pusat pemerintahan. Tak heran jika terjadi demo besar-besaran yang sampai menutup akses jalan, Jakarta bahkan menjadi pusat bisnis selalu lumpuh. Berbekal persoalan-persoalan itu muncul keinginan untuk memindahkan ibu kota Jakarta keluar Pulau Jawa. Wacana ini bahkan telah lama muncul, yakni sejak masa Presiden Soekarno yang ingin memindahkan ibu kota negara ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sejumlah kalangan menilai pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan akan menjadi keputusan tepat. Selain sepi, Kalimantan aman dari gempa. Selain itu letaknya sangat strategis karena berada di antara barat yang maju dan timur yang tertinggal. Ada juga yang menganggap pemindahan itu tidak mudah dan lebih baik Jakarta diperbaiki saja. Solusinya bukan pindah, tapi solusinya memperbaiki infrastruktur Jakarta. Karena kalau pindah itu pertama kemana, ya. Kedua, pindah kantor itu gampang, pindah orangnya bagaimana? Sebaliknya, anggota tim Visi Indonesia 2030 Andrinov Caniago menilai pembangunan ibu kota baru tidak sulit karena tinggal mengumpulkan 1% dari APBN yang saat ini mencapai 1.100 triliun selama 10 tahun. Uang 15 triliun rupiah yang terkumpul dianggap cukup untuk membangun ibu kota yang baru. Ada juga yang hanya ingin merelokasi pusat pemerintahan saja keluar Jakarta. Kita relokasi pusat pemerintahan, ini pandangan saya pribadi. Kini tinggal pilih memindahkan ibu kota keluar Jawa atau membenahi Jakarta agar lebih baik. Yang pasti jangan sampai terjadi lagi pusat pemerintahan dan pusat bisnis lumpuh sekaligus hanya lantaran banjir. Tim Liputan Metro TV. Ya, saat banjir dan macet parah melanda Jakarta, ibu kota pun lumpuh. Alasan itulah yang membuat wacana pemindahan pusat pemerintahan negara ke luar Jawa seperti ke Kalimantan kembali deras bergulir. Namun bagaimana dengan payung hukum untuk merevisi Undang-Undang tahun 1964 nomor 10 tentang penetapan ibu kota negara? Begitu mendesakkah isu ini sehingga pusat pemerintahan harus dipindah? Dan juga bagaimana untung ruginya? Kemudian apakah itu bisa menjadi solusi jitu mengatasi masalah di Jakarta yang demikian kompleks? Di studio sudah hadir Profesor Dr. M. Masud Said, Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan dan Otonomi Daerah, dan Koordinator Visi Indonesia 2033, Andrinov Caniago. Pak Masud, selamat malam. Terima kasih sudah hadir, Pak Andri. Selamat malam. Tadi, mohon maaf tadi disebutkan Visi Indonesia 2030 ya, dipercepat 3 tahun, 2033. Saya ke Pak Masud terlebih dahulu. Oke, wacana pemindahan ini sudah pernah dilontarkan oleh staf khusus Presiden Felix Wanggai, namun Istana belum menanggapi secara serius. Sebenarnya dari dalam Istana beranikah sebenarnya pemerintah mengambil tindakan serius terhadap wacana ini? Ya, tentu Presiden sendiri juga beberapa kali kesempatan, bahkan sejak 2009, 2010, 2011 dan sampai 2013 ini selalu membuka diri untuk bisa menjadi sebuah ketetapan bersama. Harus ada payung hukum dan politik, karena untuk
pindah itu sesuatu yang sangat urgen, penting, mendesak, tetapi tidak mudah. Apakah bisa dipindah tanpa ada payung hukumnya? Oleh karena itu, menurut saya tinggal menunggu duduk bersama antara DPR, MPR, DPD, Presiden untuk menyepakati kapan, di mana, bagaimana. Ini yang belum ketemu kita. Tetapi yang saya tahu, staf khusus Presiden Pak Felix sudah melontarkan tiga ide itu. Sehingga sebetulnya ini sangat terbuka. Dan saya kira contoh-contoh komitmen mengenai pemindahan ibu kota ini sudah dilakukan oleh negara-negara lain dengan sangat baik. Tetapi juga kalau Jakarta ini sangat sulit. For example, misalnya contoh, pusat pemerintahan itu ada 34 kementerian. Ada sekitar 90 lembaga negara, badan negara, lembaga pembantu presiden segala macam yang harus pindah. 90 sama 34. Belum nanti ada kedutaan negara lain. Nah, ini harus jelas. Dengan duduk bersama, saya katakan secara pribadi, perlulah sidang istimewa kecil begitu, terbatas, untuk khusus membicarakan ini. Nah, itu tentu saja didasarkan atas studi-studi yang mendalam, komprehensif, kapan, di mana, oleh siapa, dan bagaimana polisi penganggarannya. Baik. Tanpa itu semua ini akan tetap menjadi ide begitu. Dan Pak Masud sebagai asisten staf khusus Presiden, dari pengamatan Pak Masud, Pak SBY itu sekarang gimana sih ini begitu mendesaknya kan dari Presiden sendiri, dari Presiden sendiri seberapa urgent ini? Kalau catatan kami dari pidato-pidato beliau, tentu beliau terbuka, tetapi urgennya itu terletak kepada tuntutan alam. Semakin sedikit saja nanti orang yang tidak setuju Jakarta pusat pemerintahannya dipindah atau sebagai pusat bisnis, pusat industri dipindah. Saya kira SBY sendiri tidak bisa beliau sendiri menetapkan ini karena ini menyangkut soal tadi pembenahan undang-undang yang lama, yang undang-undang itu harus juga dibenahi bersama. Undang-undang itu minimal harus ada DPR, kemudian eksekutif, kemudian juga DPD, dan saya malah lebih dari itu, pendapat pribadi saya, kita butuhlah sidang istimewa kecil untuk merespon tantangan alam ini. Baik. Ya. Tapi tidak ada setidaknya sejak hari Kamis kemarin istana kebanjiran, Presiden langsung lebih, ayo cepat pindah atau cepat lebih dibicarakan lagi. Tidak itu pemantik saja. Kalau saya catat, Presiden itu September 2009 di Palangkaraya dalam asosiasi pemerintahan provinsi juga menyatakan itu. Kemudian kepada Kadin agar efisien, diharapkan industri-industri besar yang polutif, yang merusak degradasi alam itu janganlah lagi di Jakarta. Kemudian bulan puasa, akhir-akhir tahun biasanya. Nah, saya kira banjir Jakarta itu hanya pemantik saja. Sebetulnya dari internal sendiri sudah ada bacaan bahwa kita perlu mempertimbangkan di sebuah tahun nanti, tidak tahu presidensial sekarang atau presiden berikutnya, harus segera ditentukan. Bagus kalau sebelum 2014 itu kita sudah duduk bersama. Baik. Ke Pak Andrinov, tanggapan terhadap 3 skenario lah yang ditawarkan Pak SBY, khususnya skenario 2 dan 3. Ya itulah Mas, yang 3 skenario itulah yang menunjukkan nggak ada keseriusan untuk merespon kebutuhan ini ya. Dan tidak ada upaya tindak lanjut ya, yang mencerminkan itu tidak adanya keseriusan. Dan saya melihat ya pemimpin kita ini nggak punya visi dan orang-orang di sekitar pemimpin ini juga kelihatan nggak punya visi. Kenapa saya bisa katakan begitu? Ya selalu yang muncul ini adalah reaksi-reaksi. Nah kemudian 3 opsi itu usianya pun sudah 3 tahun. Nggak ada hasil riset sampai sekarang untuk menindak. Kita kan memutuskan opsi kan berdasarkan riset. Tapi sampai sekarang nggak ada itu penelitian dilakukan oleh pemerintah. Baru sekarang setelah banjir lagi baru. Ya itulah ya. Ini tanda-tanda kita ini tidak mau serius melihat persoalan ini secara komprehensif. Bagaimana masalah ini sebenarnya? Kemudian bagaimana kita melihat masa depan Indonesia ini? Nah ini bukan
kalau saya perhatikan termasuk elit-elit yang lain itu memang yang reaktif itu adalah yang bicara itu, yang sementara yang serius dituduh reaktif ya. Nah, kenapa saya katakan itu? Ini memang kebutuhannya bukan hanya untuk bereaksi kepada banjir ya. Kita harus lihat ada serangkaian masalah yang harus dilihat sebagai satu kesatuan. Lihat, saat mudik 1.000 orang sekarang meninggal, itu akan langganan tiap tahun. Mudah-mudahan enggak ya. Saat kemarau, konflik antara petani dengan pengelola otorita air. Karena apa? Ya karena ekosistemnya itu di Jawa ini sudah tidak mendukung untuk menampung 50% penduduk Indonesia yang ada di sini gitu kan. Kemudian macet baru kepikir lagi soal pindah ibu kota ketika patwal presiden dikeluhkan oleh oleh wartawan gitu kan. Jadi lalu kita lihat satu persatu lalu dirangkaikan, ada persoalan besar sebetulnya. Nah, kalau saya dan teman-teman, kebutuhan pindah ibu kota ini adalah kebutuhan untuk menata Indonesia. Bagian dari isi menata Indonesia itu adalah menata Jawa, menata kota Jakarta, menata Jabodetabek, kemudian membayar hutang kepada Indonesia Timur, kepada daerah-daerah yang kaya sumber daya alam, supaya kita bangunkan kota-kota baru gitu. Jadi jangan lihatnya reaktif sempit, karena itu ini suatu kebutuhan. Lakukanlah kajian yang serius gitu. Baik. Lalu ketika ada orang menawarkan atau tim menawarkan dengan serius, ya dianggap wah itu reaktif mimpi segala macam gitu. Nah, ini yang disesalkan begini ya. Hal yang sebetulnya serius besar dianggap kecil gitu. Nah, lalu dibilang ini belum ada. Sebetulnya kalau persoalan hukum itu tinggal mengikuti. Tapi kajiannya dulu. Okay. Ya, kalau kajiannya sudah jelas ya otomatis ada rencana aksi. Rencana aksi mau dieksekusi, siapkan perangkat hukum. Dasar hukumnya kan begitu. Jadi bukan persoalan hukumnya sebetulnya ya. Bahwa undang-undang dasar harus kita amandemen ya satu pasal kecil kan. Undang-undang ibu kota harus kita revisi ya gitu. Tetapi yang lebih mendasar adalah ayo putuskan pindah atau tidak gitu kan begitu kan. Habis itu kemana mau pindah? Itu yang harus dijawab. Jangan 3 opsi terus. 3 opsi usianya udah 3 tahun. Tahan dulu Pak Masud, saya akan minta tanggapannya tapi kita harus break dulu. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut.